Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cherina Zezia Gusya, biasa dipanggil Cherry dengan NIM 212311053 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai enzim-enzim apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian udah tahu belum apa itu enzim? Jadi, enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang dimana tersusun atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim ini sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, enzim ini terbagi menjadi 3, yaitu ada hidrolase, oksidase dan reduktase, serta desmolase. Mungkin pada kali ini kita lebih memfokuskan kepada enzim hidrolase, karena seperti yang kita ketahui bahwa kelompok-kelompok enzim hidrolase inilah yang banyak berperan penting dalam proses pencernaan pada manusia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Selanjutnya masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, mungkin teman-teman sekalian udah tahu ya apa aja organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Kalau untuk urutannya sendiri yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Nah, di dalam organ-organ inilah terdapat beberapa enzim yang berperan dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, organ yang pertama yaitu mulut. Di mulut ini ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada mulut, proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Nah, enzim yang berperan di sini yaitu enzim amilase atau petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya, organ lambung. Di sini enzim yang berperan yaitu enzim renin dan enzim pepsin, di mana enzim renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein dan enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi proteosa, pepton dan polipeptida. Kemudian selanjutnya ada organ usus halus, di mana di sini ada beberapa enzim yang berperan yaitu enzim maltase, enzim tripsin, enzim laktase, enzim sukrase dan enzim lipase, yang di mana enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Lalu enzim laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu ada enzim sukrase yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu yang terakhir yaitu ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selain fungsi-fungsi enzim pada organ pencernaan manusia tadi, ternyata masih banyak lagi fungsi enzim bagi tubuh kita, yaitu contohnya membantu dalam proses pernafasan, membangun otot, membersihkan tubuh kita dari berbagai macam racun, berperan dalam proses metabolisme, proses respirasi, dan replikasi DNA. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat enzim. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini ada beberapa sifat enzim yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, enzim sebagai biokatalisator, yang dimana enzim ini bisa mengubah kecepatan reaksi tanpa mengubah struktur dirinya sendiri. Nah, mengubah kecepatan ini diartikan bahwa dia bisa memperlambat atau mempercepat reaksinya. Kemudian, sifatnya yang kedua yaitu enzim tidak ikut bereaksi. Enzim memiliki struktur yang sifatnya tetap atau tidak akan berubah. Struktur enzim ini akan tetap sama, baik sebelum ataupun sesudah terjadinya reaksi. Lalu, sifat yang ketiga yaitu enzim memiliki sifat yang khas atau spesifik. Artinya, enzim ini hanya bekerja sesuai substratnya, sehingga enzim hanya cocok untuk satu atau sekelompok substrat yang fungsi serta susunannya kurang lebih hampir sama dengan dirinya. Sifat yang keempat yaitu enzim dapat digunakan secara berulang. Artinya, enzim ini bisa digunakan berulang kali sehingga lebih efisien. Hal ini dikarenakan enzim tidak mengalami perubahan permanen dalam proses katalisis. Lalu sifat yang kelima yaitu enzim bersifat termolabil. Artinya, aktivitas enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhunya rendah, maka kerja enzim akan melambat. Jadi, kerja enzim akan maksimal jika berada di suhu yang optimal.
Kemudian, sifat yang terakhir yaitu enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, dalam reaksi biokimia, hanya sejumlah kecil enzim yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi